Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 pembelajaran Mikrokimia Reguler A 2017. Saya Febri Arianti Utauruk dengan NIM 073 sebagai pembuka pelajaran. Saya Raden Abdurrahman dengan NIM 015 sebagai observer. Saya Mirnawati dengan NIM 013 sebagai inti pembelajaran. Saya Sucida Semarani dengan NIM 081 sebagai penutup pembelajaran. Baiklah, kami akan menampilkan video pembelajaran dengan materi sistem koloid. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong disiapkan. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Yamin, Bu. Yamin. Kenapa Yamin tidak hadir? Sakit, Bu. Oh, kita doakan ya, Yamin semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita untuk belajar lagi. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Larutan, Bu. Iya, betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang larutan. Nah, ada yang masih ingat apa sih itu larutan? Saya, Bu. Iya? Larutan itu campuran dari dua zat yang homogen. Ya, betul sekali. Larutan itu adalah campuran dua zat yang homogen. Nah, campuran sendiri itu dibagikan menjadi tiga. Ada larutan, suspensi, dan juga koloid. Nah, di sini Ibu ada 3 gambar. Gambar yang pertama, ada yang tahu ini apa? Sirup. Air sirup. Ya. Nah, ada yang tahu nggak air sirup ini termasuk ke dalam contoh apa? Koloid atau suspensi atau larutan? Larutan, Bu. Kenapa air sirup ini disebut larutan, Mirna? Karena homogen. Ya, betul sekali. Air sirup ini termasuk contoh larutan karena dia merupakan campuran yang homogen. Nah, gambar kedua ada gambar apa ini? Ada yang tahu? Kopi, Bu. Kopi, Bu. Air kopi. Ya, air kopi. Nah, air kopi ini termasuk ke dalam contoh apa? Suspensi. Kenapa air kopi ini termasuk ke dalam suspensi, Suci? Karena dia tidak bercampur, Bu. Ya, nah selain karena dia tidak bercampur, air kopi ini jika kita biarkan dia lama, maka akan terlihat ada endapannya di bawah di dasar gelasnya. Makanya dia disebut suspensi. Nah, yang ketiga, ini ada yang tahu gambar apa? Air susu, Bu. Air susu. Nah, siapa yang tadi pagi minum susu? Saya, Bu. Mirna ya, minum susu untuk menjaga kesehatan kita juga. Nah, ada yang tahu nggak susu ini termasuk ke dalam apa? Dari 3 contoh tadi. Koloid, Bu. Koloid. Nah, kenapa air susu ini disebut koloid? Padahal kan dia ini secara kasat mata kita lihat bahwa dia itu homogen sebenarnya. Kenapa bisa demikian, Rahman? Karena air susu itu merupakan campuran yang heterogen, Bu. Ya, nah air susu ini merupakan salah satu contoh dari koloid karena walaupun dia secara kasat mata dia terlihat homogen, tapi kalau misalnya kita analisis atau kita amati secara menggunakan mikroskop ultra, maka akan terlihat bahwa partikel-partikel susu ini dia menyebar merata dalam satu wadah ini dalam zat yang lainnya. Nah, baiklah, setelah dari penjelasan Ibu tadi, maka hari ini kita akan belajar tentang sistem koloid. Adapun setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu nantinya bakal tahu cara untuk menganalisis peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya dan juga dapat mengkomunikasikan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah duduk per kelompok seperti yang Ibu instruksikan minggu kemarin? Sudah, Bu. Dan apakah kalian sudah membaca materi hari ini? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan melakukan demonstrasi sederhana. Nah, ada yang tahu Ibu membawa apa saja? Gelas. Oke, pintar. Di sini, terus ini? Tinta. Oke, yang ini? Susu. Terus? Sirup. Nah, kemudian? Tepung.
Oke. Yang ini Air kalian itu. tahu. Nah, iya, pintar sekali. Nah, di sini juga kita akan menggunakan cahaya dari handphone ini sebagai medianya. Nah, baiklah. Yang pertama, Ibu akan memasukkan beberapa mili dari sirup ke dalam gelas. Kemudian beberapa mili dari susu kental manis ke dalam gelas kedua. Kemudian yang terakhir, Ibu akan memasukkan beberapa gram tepung ke dalam gelas ketiga. Nah, sekarang kita akan melarutkan semua ketiga jenis zat ini dengan menggunakan air. Kita tuangkan beberapa mili. Ke dalam gelas kedua juga kita lakukan hal yang sama. Ke dalam gelas ketiga juga dengan hal yang sama. Nah, sekarang kita aduk ya. Nah, sekarang kalian perhatikan dengan baik ya anak-anak. Nanti Ibu akan bertanya mengenai apa yang telah kita amati. Oke, yang pertama di sini Ibu akan menggunakan cahaya dari handphone ini untuk menyenter dari larutan dari campuran sirup dan air. Nah, ayo diperhatikan anak-anak. Wah, keren, Bu. Kemudian untuk campuran yang kedua yaitu susu dan air. Kita perhatikan sinar yang didapatkan. Nah, kemudian yang terakhir ada yang belum larut tepungnya. Untuk campuran tepung dan air. Mohon diperhatikan ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kalian telah mengetahui bagaimana sinar yang dipancarkan dari beberapa campuran ini. Nah, yang pertama Ibu akan bertanya kepada beberapa kelompok, apa yang terjadi ketika campuran sirup dan air ini disenter dan dipancarkan ke kain hitam ini. Baik kepada kelompok 1, saudara kepada anak Ibu Rahman. Baik, Bu, untuk yang ketika campuran sirup disenterin oleh cahaya, Ya. nah itu cahayanya diteruskan sehingga nampak pada background belakang tadi itu sinarnya itu diteruskan. Oke, pintar sekali anak Ibu.
Nah, untuk yang campuran kedua itu ada campuran susu dengan air. Nah, setelah disenter, apa yang kalian dapatkan dari campuran ini? Yang kepada Febri. Nah, saat campuran susu itu disenterin dengan tadi menggunakan HP itu, Ya. maka kita bisa melihat bahwa sinarnya itu tidak tembus, Bu, melainkan dia itu menghambur gitu. Oh ya, menyebar. Pintar sekali anak ibu. Nah, untuk campuran yang terakhir yaitu ada campuran tepung dengan air. Ya, Saya, Bu. Suci. Ya, ketika campuran air dengan tepung itu disenterkan, Ya. maka tidak ada sinar yang tertembus atau tidak diteruskan atau tidak dihamburkan. Artinya dia tidak terlihat gitu. Nah, pintar sekali. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Ibu akan bertanya mengapa pancaran sinar yang dipancarkan dari ketiga campuran ini berbeda-beda. Ada yang tahu? Ya, kepada anak Ibu Suci. Ya, karena dari masing-masing gelas itu memilih jenisnya itu berbeda. Ada Ya. yang larutan, koloid sama suspensi. Dimana kalau koloid itu memiliki sifat-sifat, salah satunya adalah efek tindak. Oh iya, iya. Terima kasih kepada Suci, pintar sekali anak Ibu Suci. Iya. Nah, ya jadi benar yang dikatakan Suci bahwa susu ini termasuk ke dalam koloid dan salah satu sifatnya yaitu ada efek tindal yang dapat menghamburkan cahaya. Nah, kemudian yang selanjutnya percobaan sederhana yang kedua, Ibu akan meneteskan beberapa tetes tinta ke dalam masing-masing campuran ini. Yang pertama, ke dalam campuran tepung dengan air. Diperhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Kita teteskan 3 tetes tinta. Nah, yang kedua, ke dalam campuran susu dengan air kita teteskan 3 tetes tinta juga. Nah, yang terakhir ke dalam campuran sirup dengan air. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan ini, menurut kalian mana yang penetesan tintanya lebih cepat menyebar? Larutan, Bu. Larutan, berarti yang sirup ya. Iya, Bu. Terus yang nomor 2? Air Susu, Bu. Ya, susu. Yang nomor 3? Tepung. Air tepung. Ya, pintar sekali. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, mengapa penetesan tinta ini kecepatannya berbeda-beda? Ya, kepada anak Ibu Febri. Karena dia tuh dipengaruhi dengan jumlah besarnya partikelnya, Bu, partikel-partikel yang ada dalam masing-masing campuran tersebut. Dimana kalau yang dia urutannya itu kalau larutan itu partikelnya lebih kecil-kecil daripada koloid dan juga suspensi. Ya. Jadi penetesan tintanya itu lebih cepat turun ya. Iya, Nah, yang di larutan. kalau untuk yang koloid, Suci? Ya, kalau untuk yang koloid dia tuh partikelnya tuh agak sedang, agak sedikit besar dari tinta, sehingga ketika tinta diteteskan dia tuh menyebar itu secara perlahan-lahan gitu nanti. Oke, pintar sekali anak ibu. Nah, untuk yang terakhir tadi ada campuran tepung sama air. Ketika diteteskan tinta, bagaimana, Rahman? Kenapa ia lambat turun tintanya? Karena Bu, kan partikel yang air tepung itu kan termasuk suspensi. Nah, suspensi itu kan partikelnya lebih besar dibandingkan dengan partikel tinta yang merupakan koloid. Nah, sehingga penyebarannya itu tertahan karena lebih besar partikel suspensi daripada koloid. Iya, pintar sekali anak-anak ibu. Kalian boleh tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Nah, jadi benar sekali yang kalian bilang bahwa
dari percobaan yang telah kita lakukan, ini adalah termasuk dalam sifat-sifat koloid, yaitu gerak Brown, di mana di dalam setiap campuran itu terdapat partikel yang berbeda-beda. Khususnya pada koloid itu partikelnya cukup besar, sehingga pada saat tinta kita teteskan itu tintanya turun itu agak lambat karena dia akan terhambat oleh partikel yang cukup besar. Oh gitu ya Bu. Iya. Baiklah anak-anak, dari yang demonstrasi kita lakukan tadi, adakah yang masih belum paham? Enggak, Bu. Nah, berarti sudah paham semua ya? Iya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari? Yang bisa boleh angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Mirna. Contoh peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada proyektor, Bu. Ya. Ya, ada lagi yang tahu manfaatnya? Saya Bu. Oh ya, Nah ini kalau misalnya kita siang hari terus sinar matahari itu tembus ke dalam suatu ruangan, Ya. itu termasuk ke dalam contoh efek Tyndall. Ya, bagus sekali. Ya, kalian ketahui bahwa ternyata peranan koloid ini banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi, seperti di pagi hari, sinar mobil itu bisa menembus kabut yang ada di jalanan. Oleh karena itu, mobil bisa berkendara saat di pagi hari. Nah, masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Iya, Febri. Nah dari pelajaran tadi itu kita bisa ketahui bahwa contoh-contoh dari koloid ini contoh koloid itu salah satunya ada susu. Nah kemudian contoh larutan itu ada air sirup. Kemudian ada kopi juga yang termasuk ke dalam suspensi. Nah terus sifat-sifatnya itu ada efek Tyndall dengan gerak Brown yang telah dipercobakan dengan guru tadi. Ya, bagus sekali. Nah, ada lagi yang bisa melengkapi kesimpulan dari temannya? Saya, Bu. Ya, Mirna. Berdasarkan percobaan yang telah diamati tadi, dapat kita ketahui bahwa ada beberapa sifat dari koloid. Yang pertama itu ada efek Tyndall, di mana efek Tyndall itu merupakan gejala penghamburan sinar yang disebabkan karena partikel-partikel pada koloid itu menyebar secara merata atau partikelnya itu cukup besar. Nah, yang kedua itu ada sifatnya gerak Brown. Gerak Brown itu adalah salah satu sifat koloid di mana partikel di dalam suatu koloid itu akan bergerak secara terus-menerus, dan akan semakin cepat pergerakannya apabila dinaikkan suhunya. Ya, pintar sekali Mirna. Berikan aplaus kepada temannya. Ya. Nah, benar sekali kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa koloid itu merupakan campuran antara zat satu dengan yang lain, di mana dia akan menyebar kepada medium pada dispersinya. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat koloid yang kita praktekkan tadi. Yang pertama yaitu ada efek Tyndall, di mana efek Tyndall itu ketika cahaya disentarkan kepada larutan koloid itu, sinarnya itu akan dihamburkan kepada mediumnya. Kemudian yang kedua itu ada gerak Brown. Nah, gerak Brown itu ketika dengan koloid itu akan menyebar secara perlahan-lahan karena partikel koloid itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan tinta tadi. Nah, kemudian selanjutnya peranan koloid. Nah, itu banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat seperti susu, kemudian seperti LCD proyektor, kemudian masih banyak lagi. Sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan melakukan percobaan, yaitu cara membuat es krim. Nah, tolong anak-anak dicatat bahan-bahan yang akan kita bawa untuk minggu depan. Nah, yang pertama ada apel batu es, kemudian susu, krim. Nah, dicatat ya, nanti lupa. Kemudian ada gelas untuk tempatnya nanti. Ya, Bu. Nah, itu saja. Kemudian kelompoknya itu sesuai dengan kelompok hari ini ya.
Nah, kemudian masing-masing kelompok itu cari cara pembuatan es krim dan harus cari sendiri-sendiri. Jangan lihat dari temannya. Baik, Nah, Bu. untuk minggu depan tolong baca mengenai materi kita, yaitu koloid tentang cara pembuatan es krim. Oke, Bu. Apakah ada yang masih belum paham? Sudah, Sudah, Bu, Bu. sudah paham. Ya, udah paham ya. Jadi jangan lupa minggu depan bawa bahan-bahannya agar kita bisa membuat es krim. Oke, Bu. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.